Baik rekan-rekan media cetak maupun elektronik, tadi kita baru selesai melaksanakan rapat koordinasi hubungan dengan tempat beredarnya berita bahwa di Kecamatan Mentawai Baru Ketapang itu sudah masuk zona hijau sehingga bebas melaksanakan ibadah baik tarawih maupun salat Jumat. Sehingga tadi kita rapatkan dengan Kemenak dan kepolisian dan bahas ini. Dan perlu saya tegaskan bahwa saat ini kita masih dalam status tanggap darurat COVID-19 atau COVID-19. Nah, jadi sebagaimana himbauan terdahulu bahwa kita tidak melarang masyarakat melakukan ibadah secara berjamaah di rumah-rumah ibadah, tetapi kita mengingatkan kembali bahwa kalau masyarakat melakukan ibadah berjamaah agar melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, jadi itu yang perlu diingatkan kepada warga. Jadi silakan warga kalau memang kita kembalikan ke masing-masing masyarakat sendiri dan juga pengurus atau takmir masjidnya. Kita tidak melarang tapi tidak juga menyuruh, tergantung bagaimana mereka. Hanya kita mengingatkan kalau toh melaksanakan salat berjamaah agar mengikuti protokol kesehatan, karena saat ini kita tidak tahu siapa yang terpapar, siapa yang terkena sakit, karena dari berdasarkan penelitian yang ada khususnya kita di Indonesia, 60% penderita atau terpapar itu adalah orang tanpa gejala. Nah, beda kalau memang ada sakit bawaan, biasanya kalau sudah terkena langsung dia sakit. Ini yang dikhawatirkan, orang yang tanpa gejala itu jika ini bisa menularkan atau menyakitkan kepada orang lain. Nah, ini kita ingatkan sekali lagi kepada masyarakat kita, karena kita masih dalam status tanggap darurat COVID-19 ini. Jadi lagi agar semua masyarakat kita ajukan untuk menaati protokol kesehatan tersebut. Oke Pak, mungkin kaitannya dengan bantuan sosial kepada masyarakat Pak. Nah, untuk bantuan sosial ini tetap berlanjut dan besok kebetulan kita khususnya Kabupaten Kutai Timur ini kan ada dua tanggap darurat atau dua musibah yang kita alami. Yang pertama Corona COVID-19 ini, yang kedua juga ada beberapa kecamatan, kemarin 9 kecamatan yang mengalami musibah banjir. Jadi besok jam 9 kita menyerahkan bantuan sembako kepada kecamatan, dan kecamatan nanti akan menyalurkan ke desa-desa, dan desa yang menyampaikan kepada masyarakat masing-masing bantuan khususnya kepada korban banjir. Setelah itu juga jam 10 kita menyerahkan bantuan ikan segar kepada 1000 kepala keluarga. Masing-masing kepala keluarga menerima kurang lebih 2 kg. Ini dalam upaya pemerintah membantu masyarakat hubungan dengan musibah pandemi COVID-19 ini. Oke Pak, masalah jalur udara yang sudah diperbolehkan pesawat ke sini bagaimana Pak tanggapan dari pemerintah kabupaten? Nah, jadi sebagai hubungan dengan keputusan tentang diperbolehkannya penerbangan juga dengan transportasi laut, bahkan itu darat. Nah, khususnya kita di Kabupaten Timur tadi juga kita bahas bahwa apabila ini nanti dibuka memang sudah dilaksanakan, karena sampai saat ini saya mendengar bahwa jadwalnya ada penerbangan itu tapi tidak ada penumpangnya. Nah, ini kalau dibuka otomatis nanti kita mengkhawatirkan khususnya dari masyarakat dari daerah terpapar di Pulau Jawa yang akan datang ke Kalimantan, khususnya di Kota Sambit misalnya. Makanya tadi kalau ini memang nanti ada penerbangan yang betul-betul sudah ada terbang, kita akan memperketat, mungkin nanti akan kita bahas di gugus, kita akan memperketat masuknya itu. Sehingga kita mungkin perlu persiapan rapid test yang cukup besar, cukup banyak, karena yang datang harus kita rapid di sana, langsung di lokasi. Karena kalau dia sudah terlanjur masuk ke daerah kita, ini akan kesulitan kita.
siapa tahu di antara itu ada yang terpapar atau ada yang positif COVID-19, ini akan menyebarkan di daerah kita. Memang saat ini daerah kita kemarin dari positif 16, sembuh 10, 4 masih dirawat dan 2 meninggal dunia. Harapan kita ini tidak ada penambahan. Mudah-mudahan sampai hari ini tidak ada penambahan positif lagi di daerah kita, dan kita berharap ini tidak ada, dan yang 4 ini mudah-mudahan segera sembuh. Karena yang 4 ini agak lama, mungkin karena tidak hanya karena dia terpapar COVID-19, tapi memang ada sakit bawaan. Ini yang mungkin perlu perawatan khusus sehingga perlu waktu untuk penyembuhannya. Jadi harapan kita untuk Kabupaten Timur, jadi jangan mengira bahwa kita sudah bebas dari COVID-19 ini. Tidak, kita masih dalam satu tanggap darurat dan masih ada kemungkinan penambahan positif, tapi harapan kita tidak. Jadi kita mudah-mudahan yang 4 ini bisa sembuh, sehingga kita kembali, kalau sudah kembali betul-betul hijau, ini kita akan mengevaluasi status tanggap darurat kita.